Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan gua Lembu Tambun. Banyak yang mau nikah di bulan ini, pas kita juga lagi tanggal tua, ya kan? Jadi repot juga ya. Banyak surat undangan yang datang ke kita nih. Ya, udah ada beberapa. Tapi pas lagi kita juga lagi pas tanggal tua lagi masa-masa masih 2 minggu lagi mau gajian. Jadi ini podcast dimana masa-masa tanggal tua nih. Paling kalau ya buat kebutuhan sih masih ada ya, kita saving, kita simpen. Tapi kita nggak nyangka bahwa di bulan ini tuh ada beberapa temen yang nikahan. Nah, dan kita dikasih surat undangannya. Rasanya kan gak enak banget ya kalau kita nggak nyumbang ya, gitu kan. Ngebantu lah paling nggak gitu. Rasa tidak enak gitu loh. Padahal sebenarnya tidak dipaksakan. Cuman karena itu kan undangan ya, undangan mereka yang nyiapin semua. Kita diundang untuk hadir, untuk ikut pesta bersama merayakan kegembiraan itu. Uh, Sebenarnya nggak ada hukumnya untuk harus ngasih, karena kan itu undangan buat kita. Jadi kita diundang ya syukur, nggak juga nggak apa-apa. Tapi nggak enak banget kalau kita diundang lalu ada semacam sebuah etika lah, etika di masyarakat, dimana kalau misalnya kita merayakan bersama, acara bersama untuk merayakan, nah kita turut berpartisipasi semampu kita sebenarnya itu. Jadi nggak perlu harus amplop itu dikasih tahu isinya berapa segala macam, atau harus kasih nama. Tapi kalau memang punya peran penting ya boleh aja dikasih nama. Jadi tidak tidak menjadi hal yang baku. Nah, tapi karena ini ada ngomongin soal nikah nih, ada dua sisi ya terkait dengan surat undangan. Tadi dari orang yang ikut ya nggak enak kan, maka kita nyumbang semampu kita. Kalau lagi nggak ada dananya, apalagi tanggal tua, ya udah jangan dipaksain. Cuman kadang-kadang kita kan gak enak ya kan. Mungkin nanti pas lagi kita udah terima gaji, atau mungkin kita terima uang arisan, atau mungkin nanti pas belakangan biasanya kita ngasih. Nah, karena gue juga punya temen waktu dia nikah, gue nggak bisa ngadiahin apa-apa gitu ya. Dan terus kemudian akhirnya dia setelah married, terus kemudian dia punya anak. Nah, pas dia punya anak itu gue mau ngasih sesuatu hadiah dan belum sempet juga, hingga akhirnya setelah anaknya mungkin udah setelah beberapa bulan gitu, terus kemudian akhirnya ini kebetulan ada rezeki nih. Nah, ini gue kasih. Nah, awalnya ditolak karena ini buat apaan gitu. Karena momennya mungkin ngerasa udah lewat. Tapi gue bilang, ini kebetulan gue baru ada rezekinya ini. Nah, ini rezekinya si anak, tolong dikasih. Nah, kayak gitu ya. Biasanya ya lagi-lagi sesuai dengan kemampuan kita. Kita terima undangan bukan berarti kita harus apa ya, melakukan sesuatu, memberikan sesuatu di luar kemampuan kita. Jadi itu sebenarnya undangan, kita diajak untuk berpesta bersama, seperti kebudayaan-kebudayaan di Yahudi, kebudayaan di Turki, di negara-negara lain gitu ya. Sama seperti kayak di Indonesia. Nah, di sisi lain bagi yang menikah, kadang-kadang gue pernah ketemu ada satu pasangan ya. Nah, itu terus kemudian si ceweknya ngomong ke gue gitu, kalau kalau gue nikah kira-kira gue bisa balik modal ya. Aduh, kalau bahaya juga kalau kita berharap kayak gitu, karena kita ingin merayakan pesta kita dengan kemampuan kita, ya pastinya habis lah. Nggak mungkin dari sumbangan, berharap banget dari sumbangan-sumbangan orang akhirnya bisa nutupin, bisa balik modal. Mungkin hanya orang hebat aja yang bisa ngelakuin gitu. Tapi kan aslinya kita melakukan pernikahan itu untuk terus kemudian kita mengundang orang itu untuk merayakan kebersamaan kita. Pertama-tama itu gitu. Bukan karena berharap bisa balik modal, ya bahaya kalau mau nikah tapi berharap balik modal. Apalagi kalau udah nikah sambil ada dua box yang disiapin. Kalau box kanan buat cewek, box kiri buat cowok, terus kemudian saling berperang untuk mendapatkan box yang mana gitu kan. Wah, ini repot juga itu ya. Itu udah nikah ngiring-ngiringan duit udah gitu ya. Tapi memang baiknya dalam suatu pernikahan
di-maintain lah oleh salah satu pasangan ya gitu. Misalnya kalau memang itu rezekinya cewek, ya udah dikumpulin semua di rezekinya cewek. Jadi ada kadang-kadang kalau nikah sekarang kan kalau virtual gitu ngasih nomor rekening, ada yang cowok cewek kan gitu ya, atau enggak ceweknya aja atau enggak cowoknya aja gitu. Dan biasanya di pool di satu tempat. Tergantung, makanya dalam mempersiapkan pernikahan tuh nggak semudah untuk cuman mau nikah doang Ferguso gitu. Jadi kita kadang-kadang uh, Ferguso juga harus nyiapin banyak hal kalau mau nikah gitu, harus kesepakatan. Ngomong-ngomong soal pernikahan, gue sendiri aja pacarannya cuman 6 bulan ya gitu. Sebenarnya gue pengen mempersiapkan lebih gitu ya. Gue minta izin pengen 1 tahun mempersiapkan diri supaya karena rezeki gue udah habis buat kuliah, jadi gue pengen ngumpulin. Tapi karena ada desakan dari adik ipar mau tahun depan nikah, makanya gue harus nikah cepet ibaratnya gitu. Nah ini gue menjadi nggak matang waktu itu, tapi gue berdoa dan bekerja keras karena gue udah pilihan gue udah fix gitu, jadi gue nggak mau macem-macem. Ya udah, jadinya gue hanya dalam waktu 6 bulan pacaran gue ngerasa udah yakin banget gitu, ini pilihan hidup gue, pasangan hidup gue gitu. Jadi gue harus yakin banget gitu ya. Jadi it's not easy ya, sekali lagi. Kadang-kadang ada yang udah nikah baru 1 tahun, terus kemudian dalam perjalanan malah sikut-sikutan, malah berantem-beranteman. Dan gue ya bersyukur tetap sekarang udah cukup lama juga udah nikahnya ya gitu. Udah ulang tahun perkawinan yang cukup lama. Dan selalu berusaha untuk selalu memperbarui diri, dan gak mudah ya, perjalanan pernikahan tuh gak mudah. Kadang-kadang baru 1 tahun bisa kandas karena kesombongan kita, keegoisan kita masing-masing gitu. Atau enggak justru malah pas setelah nikah terlalu dipaksakan, terlalu cepet, terus ternyata dia ketemu cowok pilihan lain, wanita pilihan lain gitu. Jadi it's not easy ya, sekali lagi. Dan itu pasti akan ngerusak soal keuangannya, terus soal rumah tangganya gitu. Ya pacaran boleh-boleh aja, dan memang gue pernah dipesanin sama mentor gue. Jadi kalau misalnya ini sebuah teori yang bisa salah juga, tapi kebanyakan sih benar ya. Jadi kalau lagi pacaran jangan ada rencana beli rumah dulu. Jadi kalau pacaran benar-benar pacaran dan kumpulin uangnya masing-masing dengan kuat. Jadi memperkuat uangnya dulu, jangan terlalu egois pengen beli rumah gitu. Kalau perlu harus nebeng sama keluarga, nebeng sama keluarga. Kalau nggak nyaman ya udah ngontrak gitu, udah itu pilihannya. Jadi udah diomongin dari awal. Nah kebetulan kalau gue memang ngikut mertua karena memang dari awal udah cocok sama mertua gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak cocok sama sama keluarga mertua dan segala macamnya gitu. Jadi buat teman-teman yang nikah, kalau mau nikah tuh nggak usah terlalu buru-buru, mantepin duitnya, mantepin keadaan keuangannya, karena bukan hal yang mudah karena ketika menikah itu menyatukan dua ide, menyatukan kesepakatan bersama gitu, dan itu bukan mudah ya. Oke, terima kasih. Salam dari gua, Lembu Tambun.